Kenapa saya ikut membackup dia pra peradilan? Dia diantar oleh jenderal ke kantor saya. Si jenderal ini bercerita, itu salah satu juga intelijen saya. Iya. Si jenderal ini berkata bahwa ini korban, dia bukan pelaku. Orang-orang ini wajib dinonaktifkan karena saya mempunyai bukti valid yang hanya bisa saya sampaikan kepada penyidik bahwa mereka melakukan intervensi, melakukan abuse of power, mengancam, mengintimidasi, ya kan? Hakim yang sedang memeriksa perkara kami. Malah yang lebih tajam lagi penjelasannya itu ahli pidana, Profesor Nur Basuki mengatakan justru jaksa selaku penyidik inilah korupsi. Karena kenapa? Menegakkan korupsi dengan cara diduga meminta uang 10 miliar. Itulah korupsi, kata dia. Oke, 3, 2, 1, close the hordeng. Siap. Oke, kembali lagi bersama saya Surya Utama di The Real Romawi ya. Oke, kita serang dengan Mas Agus. Siap. Dan juga Pak Kamarudin Simanjuntak. Ya, siap. Ini adalah klien dari Bang Kamarudin yang kemarin sempat datang ke sini karena merasa dikriminalisasi ya. Ya. Oleh apa kemarin? Kejaksaan, oknum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Oke, Penyidik progresnya khusus. apa sekarang? Jadi pertama-tama kita mau menyampaikan bahwa setelah kita dari podcast di sini kemarin, terus sudah ada tanggapan dan menjadi viral, menjadi atensi dari Kejaksaan Agung, sehingga Kejaksaan Agung sudah bergerak dan membentuk tim dari pihak Jamwas untuk memeriksa kebenaran dan mengklarifikasi berita tersebut. Oke, ini ada beritanya nih ya, kita lihat. Betul. Kejagung periksa oknum jaksa di Jateng diduga minta 10 miliar ke pengusaha. Betul. Oke, terus ada lagi pengusaha Semarang Agus Hartono merasa diperas penyidik Kejati Jawa Tengah. Ya. Nah itu gimana? Masalah 10 miliar itu emang bener sebetulnya biar orang ingat lagi nih. Ini jadi begini. Gimana gitu? Mungkin saya kali ini sampaikan kembali di sini ya. Iya. Jadi pada waktu itu pemeriksaan di bulan Juli, tepatnya pemeriksaan pemanggilan saya yang pertama sebagai saksi tanggal 20 Juli, Bang. 20 Juli itu saya dipanggil sebagai saksi, diperiksa, yang dimana di situ mereka menanyakan substansi sangat dasar sekali, yaitu nama, alamat, terus kemudian identitas, kemudian mengenai perseroan itu seperti apa, badan hukumnya, dan kedudukan, tugas, dan fungsi saya di situ. Nah, kemudian setelah itu pemeriksaan hampir selesai, kemudian datanglah yang namanya Ibu Putri Ayu memperkenalkan diri sebagai koordinator. Waktu itu tinggal diperasnya di mana? Jadi bukan diperas, percobaan pemerasan begini berarti yang saya sampaikan. Jadi pada waktu itu di ruang pemeriksaan di tempatnya pidana khusus Pitsus itu, waktu itu kan memang pada saat pemeriksaan itu saya tidak boleh didampingi pengacara. Jadi pengacara saya itu semua di luar karena dia alasannya cuman saksi nggak boleh pakai pengacara, nggak usah pakai pengacara Pak, bilang karena saksi saja. Oh ya udah Bu, begitu. Akhirnya masuk di situ. Terus kemudian saya diperiksa oleh penyidiknya, saya lupa siapa satu, terus kemudian Ibu Putri itu datang. Nah, datang itu kemudian penyidik yang ini satu ini, saya lupa siapa itu, keluar, dan dia kemudian kayak ngeprint istilahnya, mau ngeprint hasil BAP-nya. Nah, setelah itu Bu Putri masuk ke situ, dia bilang, Pak, Bapak ini kita periksa di sini. Saya pokoknya intinya adalah bahwa Bapak ini bisa turut serta dalam perkara ini. Karena sudah ada yang namanya Edward Setiadi dihukum, dan dengan perkara korupsi yang bersama-sama. Jadi dia mengatakan bahwa dalam PT itu mengatakan bersama-sama. Terus kemudian saya sempat sampaikan juga di situ, di dalam BAP saya juga saya sampaikan bahwa ada putusan yang membebaskan saya dari pidana maupun perdata, yang memerintahkan juga aparatur penegak hukum serta aparatur penyelenggara negara juga untuk tunduk dan patuh mana putusan ini itu. Kembali lagi Bu Putri bilang, ya itu nanti bisa kita bantu Pak, intinya. Terus saya bilang, maksudnya gimana Bu, ada petunjuk? Saya bilang begitu. Ada Pak, dia bilang. Nanti kalau Pak Kajati, dia bilang ini kan ada 2 perkara, 2 SPDP, bisa kita bantu dengan 1 SPDP 5 miliar. Nah, dari 2 totalnya 10. Wah, saya juga dibantu dengan 5 miliar. Per SPDP. Oke, dibantu itu artinya? Ya nggak jadi tersangka, begitu. Ya, terus sudah di situ, saya terus kan diem. Saya tidak banyak berbicara, saya hanya tampung saja karena hanya berdua dengan dia. Akhirnya selesai pemeriksaan BAP di print, saya tanda tangan, saya sudah pulang. Saya juga nggak mengambil itu apapun juga lah. Nggak mengambil pusing lah proses itu. Saya pikir ini orang mungkin bercanda atau gimana lah, ya kan. Toh faktanya juga jelas, ada putusan, ada apapun juga itu. Terus ya kembali lagi waktu berjalan, akhirnya tetaplah sebagai tersangka. Kemudian setelah tetapkan tersangka, seperti udah cerita kemarin lah ya. Sudah cerita yang kemarin yang di sebelumnya. Jadi singkat ceritanya setelah tetapkan tersangka, saya menambah tim kuasa hukum saya dengan beliau Pak Kamarudin Simanjuntak.
dan timnya untuk mengawal proses pra-peradilan. Karena kami merasa bahwa proses pra-peradilannya ini memang harus perlu kita upayakan karena itu hak-hak tersangka yang diatur oleh undang-undang. Nah, mungkin untuk masalah pra-peradilannya Bapak bisa menyampaikan Pak perkembangannya, posisinya. Baik. Ya. Jadi beliau ini pertama kedudukannya bukan sebagai direktur perseroan, tetapi pemegang saham. Ya. Dan atau mantan pemegang saham, sehingga menurut pemahaman saya sesuai ilmu hukum yang saya pelajari, karena dia hanya pemegang saham dan atau mantan pemegang saham, pertanggungjawabannya hanya sebatas nilai sahamnya. Sedangkan kalau direksi atau direktur itu bertanggung jawab ke dalam dan keluar dalam pengurusan perseroan, komisaris mengawasi, kan begitu yang saya pahami. Tetapi beliau selain mantan pemegang saham, dia juga sebagai penjamin atau apalis. Maka dia telah menyerahkan 22 bidang asetnya, tanah bersertifikat menjadi jaminan. Jadi ketika perusahaan dipilotkan tidak lagi dalam pengurusan dia sudah tidak pemegang saham, dia pun tidak pengurus. Maka menurut pemahaman saya sesuai ilmu hukum bisnis yang saya pelajari dulu di waktu kuliah, karena saya kan lulusan terbaik saya di kampusnya dulu ya. Maka harusnya pertama-tama kurator menjual aset perusahaan sebagai debitur. Ya, agar bisa tahu kerugiannya berapa. Untuk pertama membayar kreditur separatis. Siapakah kreditur separatis? Yaitu bank. Karena dia ketika melakukan pinjaman, tentu dia kedudukannya adalah kreditur separatis. Atau kreditur juga yang diistimewakan, privilege. Selain itu ada kreditur biasa namanya kreditur konkuren. Maka yang pertama diutamakan dibayar itu setahu saya separatis, dan dia berhak menjual aset itu dalam 30 hari untuk mengganti kerugian dia. Dan itu belum dilakukan, tetapi bank ini sudah mendaftarkan diri menjadi kreditur separatis. Nah, kemudian kalau sudah berhasil dilelang atau dijual misalnya asetnya debitur atau perusahaan, misalnya tidak cukup. Kalau tidak cukup, bolehlah dijual lagi atau dilelang asetnya apalis. Dalam hal ini Pak Agus ini. Nah, kalau tidak cukup tapi kalau sudah cukup asetnya perseroan, maka aset daripada penjamin itu harus dikembalikan. Dengan tidak dikembalikan asetnya penjamin, berarti dia ini sebetulnya kan korban juga. Nah, korban sebagai penjamin. Dan perbuatan menjamini orang utang itu bukan kejahatan, itu boleh diatur oleh undang-undang, namanya apalis. Begitu. Nah, apalis atau penanggung atau penjamin itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, masuklah kepada pra-peradilan. Kenapa saya ikut membackup dia pra-peradilan? Dia diantar oleh jenderal ke kantor saya. Si jenderal ini bercerita, itu salah satu juga intelijen saya. Si jenderal ini berkata bahwa ini korban, dia bukan pelaku. Kenapa dia korban? Aset dia saja yang 22 bidang itu tidak kembali. Aset dia yang 22 bidang itu dinilai oleh appraisal 168 miliar. Aset dia pribadi namanya personal garansi. Personal garanti ya. Nah, belum lagi aset perusahaan. Sedangkan pinjaman perusahaan hanya 121 miliar. Lalu kalau asetnya berdasarkan nilai appraisal 168 miliar, belum ditambah dengan aset perusahaan, lalu di mana makna kerugian bank? Yang berikutnya kejanggalannya adalah disebut kerugian negara berdasarkan laporan LSM namanya Central Java, LSM Central Java Police Watch. Jadi pelapornya ini legal standingnya pun nggak jelas, kantornya ditulis di gang-gang sempit, saya cari pun nggak ketemu, dan dikasih nomor teleponnya pun telepon mak-mak yang profile picture-nya pun 2 anak-anak. Ketika saya telepon pun nggak nyambung. Apakah ini benar LSM Central Java Police Watch? Salah sambung Pak, katanya kan gitu. Saya mau mengadu ini atau menanyakan pengaduan. Yang angkat mak-mak yang sepertinya dari cara bahasa dia menjawab bukan profesional. Padahal saya pelajari, saya profiling Central Java Police Watch ini, pendirinya dokter-dokter SHMH kan gitu loh. Loh kok yang angkat mak-mak yang tidak bersekolah dan tanda petik kan begitu. Jadi dan membuat laporan negara dirugikan 121 miliar sesuai total pinjaman perseroan kan begitu loh. Nah, kemudian saya pelajari lagi, ternyata hutang ini sudah dicicil bertahun-tahun. Adalah kurang lebih 3-4 tahun gitu ya. Kurang lebih ya. Lalu kalau sudah dicicil berarti kan berkurang nilai pinjamannya. Nah, sebelum dipilotkan kan begitu. Lalu saya pelajari lagi,
bahwa ternyata perhitungan yang resmi yang ada baru perhitungan appraisal. Belum ada perhitungan daripada BPK. Belum ada perhitungan BPKP. Belum ada perhitungan daripada APIP. Karena lembaga resmi yang berhak untuk menghitung atau berwenang berhitung kerugian negara itulah BPK, BPKP atau APIP. Nah, ternyata sampai dengan detik ini tak ada perhitungan, dan saya sudah berjumpa dengan kepala BPKP Semarang. Nah, dia waktu itu diterima oleh PLH-nya. Dia bilang sampai dengan detik ini kami belum bekerja, tapi sudah dimintai surat memang oleh Kejaksaan Tinggi untuk menghitung. Tetapi mereka pun kewenangan menghitung karena aset ini dalam kekuasaan kurator, menjadi budil kepailitan kan gitu. Lalu saya bertanya, kalau begitu, kalau kita berbicara dugaan tindak pidana korupsi, ada dua unsur pokok yang harus terpenuhi, yaitu perbuatan melawan hukum dan satu lagi itu adalah kerugian negara. Kalau begitu perbuatan melawan hukumnya apa, Pak? Mereka belum bisa jawab. Nah, karena kalau apalis itu bukan perbuatan melawan hukum, tetapi adalah rehmatidat, bukan on rehmatidat. Tapi diakui oleh undang-undang kan begitu. Kemudian kerugian negara mana? Tak ada kerugian negara. Maka belum ada dugaan tindak pidana korupsi. Nah, dan seterusnya. Maka atas dasar itulah saya bantulah dia mengajukan pra peradilan. Saya gugatlah itu dengan teman-teman yang pengacara lokal yang di sana. Ketua paling tinggi Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Lalu dalam perjalanannya bincang-bincang sama beliau, dia cerita bahwa dia ada mengalami percobaan pemerasan. Apabila tidak membayar 5 miliar per SPDP atau 2 miliar atau 10 miliar untuk 2 SPDP. Jadi 5 miliar kali 2 10 miliar, maka dia akan tersangka. Dan dia saya lihat di WhatsApp-nya itu sudah ada mengingatkan Ibu Jaksa itu mensomasi supaya dicabut itu penetapan tersangka. Hanya gara-gara tidak membayar 5 miliar per SPDP. 5 miliar per SPDP. Dan saya lihat si tersomasi ini langsung memblokir dia. Maka seharusnya kan karena dia ahli hukum atau dia penegak hukum harusnya membalas. Misalnya apakah benar atau tidak benar atau apa kan gitu. Harusnya kan ada jawaban. Membenarkan atau menolak kan begitu, bukan memblokir, tapi yang dilakukan memblokir. Lalu saya informasi ini kan ini kepada One Team Press yang juga salah satu direktur intelijen juga, nah gitu ya. Saya kasih tahu dan dia bilang ini sahabat dia, salah satu mantan Kajati ini. Lalu saya diberi nomor teleponnya, kemudian dia juga sudah mengingatkan, hati-hati. Tetapi sampai dengan hari ini si mantan Kajati ini yang sekarang jadi Sesjampitsus tidak pernah membalas WhatsApp saya konfirmasi. Nah, tetapi dia memberi kabar kepada wartawan bahwa dia telah mengkonfirmasi ke saya. Padahal saya sampai dengan detik ini belum ada komunikasi kecuali melalui yang One Team Press ini kan gitu loh. Jadi One Team Press ini sahabat saya. Jadi tidak benar saya telah dikonfirmasi. Tetapi tidak benar ya. Tidak benar. Tetapi di dalam media-media beredar bahwa termasuk rekaman wawancara dengan wartawan ada di handphone saya. Kalau wartawan kan resmi merekam dia. Nah, dia bilang telah mengkonfirmasi ke saya, padahal saya belum pernah bertemu. Kenapa bisa ada berita udah konfirmasi ke? Saya nggak ngerti. Padahal saya belum pernah berbicara, kecuali saya kirim WhatsApp belum dibalas sampai dengan detik ini. Nah, tetapi melalui One Team Press sudah menegur dia katanya supaya diselesaikan ini baik-baik kan gitu loh. Karena bikin malu institusi toh. Nah, kemudian saya bawalah dia kepada komisioner kejaksaan, sudah diterima Komjak itu ya. Kemudian saya laporkan juga kepada Jaksa Agung, kepada Jampitsus, Jamwas, kepada Presiden, Wakil Presiden, DPR, Komisi 3 dan Komisi 11 termasuk ya Ombudsman dan lembaga-lembaga terkait termasuk Menko Polhukam supaya diusut jika benar misalnya ada percobaan pemerasan lalu ditetapkan tersangka karena nggak berhasil ya tidak boleh dong. Jangan-jangan ini sudah sering mereka lakukan kan begitu loh. Jadi jangan menegakkan hukum dengan cara melawan hukum itu sendiri. Jangan memberantas korupsi dengan cara korupsi. Kan korupsi itu atau percobaan korupsi. Itulah kira-kira. Jadi perkembangan pra peradilan sudah kita ajukan gugatan, sudah dibacakan hari Selasa di Semarang. Dijawab hari Rabu, kemudian hari Kamis pembuktian surat sudah. Kemudian mereka juga sudah mengajukan surat, tetapi di dalam surat mereka itu belum ada BAP ahli. Saksi ahli. Saksi ahli. Sebetulnya ahli kalau saksi itu kan milik pendengar kalau ahli itu berpendapat. Jadi mereka belum memeriksa ahli.
Kemudian hari Jumat saya mengajukan ahli 3, profesor doktor. Kemudian profesor doktor itu mengatakan kalau dia adalah pemegang saham, dia tidak bisa dipidana. Maksudnya Agus ini. Kemudian menurut ahli juga bahwa pertanggungjawaban dia sekiranya dia masih pemegang saham hanya sebatas sahamnya. Kemudian kaitan dia sebagai apalis atau penjamin, ya memang objeknya itu terikat dengan pinjaman itu seperti personal garansi kan gitu loh. Kecuali sudah lunas misalnya dibayar cicilannya, maka personal garansinya bebas kembali ke dia. Tapi kalau misalnya belum lunas, ketika terjadi pilot, maka budil kepilitannya dulu yang berupa aset perusahaan yang dijual atau dilelang. Kalau nggak cukup baru dilelang personal garansinya kan begitu loh. Itulah penjelasan daripada profesor-profesor doktor dari universitas terkemuka. Dan malah yang lebih tajam lagi penjelasannya itu ahli pidana. Profesor Nur Basuki mengatakan justru jaksa selaku penyidik inilah korupsi. Karena kenapa? Menegakkan korupsi dengan cara diduga meminta uang 10 miliar. Itulah korupsi kata dia. Sedangkan dia ini apa yang dikorupsi? Kerugian negara pun belum dihitung. Nah, kemudian ahli ahli BUMN atau pakar BUMN mengatakan keuangan negara berbeda dengan keuangan BUMN, itu terpisah. Sehingga kerugian negara pun dengan kerugian BUMN itu terpisah, pembukuannya terpisah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa keuangan BUMN dalam hal ini Bank BRI atau Bank Mandiri sebagai keuangan negara, karena itu keuangan yang terpisah, undang-undangnya juga terpisah. Ada undang-undang BUMN, ada juga undang-undang keuangan negara kan begitu. Jadi menurut dia ini belum ada kerugian negara karena yang mereka lakukan itulah perjanjian fasilitas kredit dan dia posisinya adalah apalis dan harta dia 22 bidang tanah dan bangunan bersertifikat masih di dalam kekuasaan kurator. Kurator belum berhasil menjual, tetapi diganggu oleh penyidik kejaksaan kan itu. Kemudian ada juga ahli yang berpendapat begini, karena sudah ada putusan 2, yaitu putusan kepailitan, satu lagi putusan yang menyatakan dia tidak dapat dipidana maupun perdata karena dia korban. Kemudian di amar selanjutnya dikatakan semua aparatur penegak hukum harus patuh ke situ, maka ahli itu berpendapat dengan res judicata. Res judicata itu begini, putusan hakim itu wajib dianggap benar. Tidak boleh dikatakan putusan hakim tidak benar, kecuali ada putusan lain yang menggugurkan, misalnya putusan lebih tinggi. Jadi kalau putusan hakim dianggap benar, maka karena sudah ada putusan yang mengatakan dia korban, maka ini harus dianggap benar putusan itu. Kalau mereka tidak setuju putusan itu, ya lakukan aja PK, peninjauan kembali kan gitu. Bang. Bukan berarti mengabaikan putusan itu. Karena kalau putusan hakim pun tidak kita akui, padahal hakim adalah wakil Tuhan, walaupun dalam tanda petik ada something wrong-nya, tetapi secara teori hukum, putusan hakim wajib dianggap benar, kecuali ada putusan lain yang menggugurkannya, kan begitu. Tapi sebetulnya kalau ini saya juga punya pertanyaan ya. Sebetulnya 22 tanah tadi itu termasuk model pilot nggak? Termasuk. Nah, artinya kenapa mesti disita sama kurator, Bang? Karena itu kan personal garansi. Kenapa mesti disita sama kurator? Jaksa dong. Kan gini. Karena kayak gini. Ini tahu saya, Bang. Sebentar begini. Ketika dia bukan lagi pemegang saham, dijual sahamnya, kan ada pemegang saham lain yang membeli saham dia. Kemudian kepengurusannya pun sudah lepas dari dia, sudah ada pengurus lain. Lalu pengurus lain itu juga melakukan pinjaman lagi atau melakukan hutang lagi kepada supplier dia. Nah, supplier dia nggak merasa dibayar itu memohon pilot. Nah, terbukti dia tidak membayar supplier, maka dia pilot. Jadi urusannya bukan dengan bank masalahnya, tapi dengan supplier. Ketika dia pilot, maka budil kepilitan dikuasai kurator kan begitu. Itu masuk dalam sita umum atau disebut dengan konservator besla kan begitu loh. Karena sudah masuk konservator besla atau sita umum, maka ketika jaksa mau menyita itu kan harusnya kan pakai surat dari pengadilan. Tetapi jaksa sudah menyita sejak tanggal 13 Juli, Agustus, September tanpa izin pengadilan. Lalu tanggal 24 dia expose dia ini, dijadikan tersangka tanggal 25, expose-nya 24, tersangka 25 tanpa ada putusan atau penetapan pengadilan terhadap barang-barang yang disita. Sehingga dengan perkataan lain, ketika jaksa penyidik menetapkan dia tersangka berdasarkan alat-alat bukti yang tidak sah karena belum ada izin dari pengadilan. Kemudian tanggal 28 baru jaksa ini memohon ke pengadilan, memohon izin. Dan dikabulkan oleh pengadilan itu baru tanggal 31 Oktober. Berarti ketika ditetapkan dia sebagai tersangka, belum ada legal standingnya, belum ada legalitas hukumnya. Artinya penetapan tersangkanya batal demi hukum selain alat buktinya cuma saksi. Karena ahli belum diminta keterangan. Kemudian surat-surat belum dapat legalisasi dari ketua pengadilan. Itulah dasar saya meminta supaya
dikabulkan pra peradilan bahwa penetapan tersangka tidak sah menurut hukum. Gitu. Nah, jadi ilmunya di situ, ilmu pengetahuannya. Sama ini Bang, kalau berarti kan Bank Mandiri dalam hal ini kan kreditor separatis ya? Ya. Kreditur separatis. Separatis yang di mana? Dan dia sudah mendaftarkan diri sebagai kreditur separatis. Di mana kalau dia sebagai debitur? Kreditur. Enggak, kalau ini apalis. Sebagai apalis yang menjaminkan 22 tanah itu sebagai aval, artinya kan pasti Bank Mandiri kan sudah membuat APHT kan? Sudah. Peletakan udah jauh-jauh hari. Artinya kan APHT itu kan diawali dengan irah-irah. Nah, artinya kan dia kalau udah meletakkan itu sebagai APHT, peletakan hak tanggungan, artinya pas saat ini mandek, artinya kan dia bisa dalam waktu 90 hari menjual tanpa persetujuan Agus. Iya, sudah. Walaupun kurator juga nggak perlu dong harusnya. Nggak perlu, karena dia separatis. Iya. Jadi bener nggak? Bener nggak yang di kotak saya? Sudah ahli hukum ini. Jadi udah lebih pintar dari apa itu. Nah, iya, soalnya bu saya notaris, Pak. Karena kedudukan bank sebagai separatis, dia bisa menjual sendiri dalam 90 hari tanpa persetujuan Agus dan juga kurator. Harusnya kan? Karena dia sudah mendaftar diri sebagai kreditur separatis. Dan tanpa persetujuan dia lagi, karena di situ sudah ada irah-irah. Demikian dia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan dasar APHT ini, dia bisa menjual untuk menutupi kerugiannya. Tetapi faktanya tidak dijual dalam 90 hari. Maka setelah lewat 90 hari, maka terdaftarlah itu kepada kurator. Tetapi sekiranya dia, ada kurator berhasil menjual misalnya, tetap dia didahulukan haknya. Dan kalaupun event itu nanti dijual ternyata harganya rugi, menurut saya Bang ya, koreksi kalau saya salah, ini tidak menimbulkan kerugian negara. Karena Bank Mandiri ini walaupun event dia BUMN, dia bukan negara dan dia adalah perseroan terbatas. Betul. Bener nggak? Jadi dia tunduknya itu kepada Undang-Undang PT. Iya. Pertama nomor 1 tahun 1995 tentang PT, kemudian perubahannya nomor 40 tahun 2007 tentang PT. Junto Undang-Undang BUMN. Ya udah mereka suruh belajar sama saya aja Bang, sama Abang. Saya bukan sarjana hukum loh. Iya. Saya sarjana politik tapi saya paham gitu Bang. Enggak, saya salah nggak tadi Bang? Enggak, Sudah benar. Bang. Oh, ini saya jadi anak buah Abang deh. Boleh lah ya. Apa saya jadi ahlinya aja tadi, ahli yang dipanggil rekan ya rekan. Bener Abang ya? Bener kan? Betul. Apapun dijualnya berapapun. Iya. Ya itu tidak menimbulkan kerugian negara karena event di BUMN di PT kan perseroan terbatas. Dan 3 ahli mengatakan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara. Keuangan negara bukan keuangan BUMN, itu terpisah. Ya nggak usah ahli, saya juga begitu. Contoh Bang. Contoh misalnya sekarang. Iya. Utang negara kita sekarang kurang lebih 7.700 triliun. Iya. Itu utang negara. Utang BUMN beda lagi. 1.700-an. Kurang lebih 1.700 sampai 2.000 triliun. Jadi tidak bisa dikatakan utang negara ditambah dengan utang BUMN, total utang negara sekian, tidak bisa. Itu terpisah. Itu sistem keuangan terpisah. Jadi tidak bisa dikatakan karena rugi BUMN berarti rugi negara. Enggak. Itu PT. Nah, kemudian tidak bisa juga dikatakan di BUMN itu uang negara. Karena di situ juga bercampur dengan uang masyarakat. Contoh Bank BRI misalnya. Berapa uang negara ditanam di situ kita nggak tahu. Berapa uang rakyat kita nggak tahu. Yang tahu itu hanya manajemen BRI. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa uang ada di Bank BRI itu uang negara. Kecuali itu perusahaan negara kan gitu loh. Itu kan PT. Nah karena PT dia tunduknya kepada Undang-Undang PT, tunduk juga kepada Undang-Undang Perbankan. Nah kalau terjadi peristiwa, maka peristiwa apa yang terjadi kita kaji, maka berlakulah asas. Asas hukum itu harus dipatuhi. Misalnya asas lex specialis deroga lex generalis. Peristiwa apa yang terjadi? Maka ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Ketentuan yang terbaru mengesampingkan ketentuan yang hukum yang lama kan begitu. Ada asasnya itu. Jadi penegak hukum kalau tidak paham asas, maka akan terjadi campur aduk hukum. Karena irisan-irisan hukum itu sangat dekat antara pidana perdata, antara pidana dengan administrasi negara misalnya. Itu hampir beririsan. Jadi kalau dia tidak kuat waktu kuliah, dia akan dicampur aduk sehingga tidak tahu dia mana perdata, mana pidana, mana administrasi negara. Bahkan seperti yang dialami oleh Agus ini, ada perjanjian yang kita pahami waktu kuliah. Akibat hukum perjanjian cuma 2, yaitu prestasi dan prestasi. Tetapi bisa mereka buat menjadi perbuatan melawan hukum. Akibat perjanjian perbuatan melawan hukum. Padahal di dalam perjanjian dia cuma apalis, penjamin. Penjamin salah nggak secara hukum? Tidak. Penjamin itu boleh menjamin hutang. Misalnya abang hutang nih. Karena abang teman saya kolateralnya kurang. Aku jaminin dengan hartaku. Yang penting fasilitas kredit mau turun. Abang boleh penjamin. Boleh.
karena kau temanku. Iya. Aku jaminkan hartaku misalnya, namanya personal garansi kan gitu. Nah, kalau udah lunas dicicil, balik jaminanku kan gitu. Iya, Hartaku betul. kan gitu. Siap, Bang. Boleh itu Bang, bukan perbuatan melawan hukum itu. Oke, siap. Gitu. Terakhir Bang, ini yakin nggak Prapit ini bakal jalan dengan lancar? Saya sih sangat yakin karena secara teori dan secara praktik kemarin semua kita kuasai. Dan memang administrasi penyidikannya masih berantakan. Tetapi ada informasi berseliweran bahwa hakim diintervensi. Ada yang bawa nama ketua lah, KPT lah, Iya. KMA lah, dan sebagainya. Jadi saya bilang kalau Dari Kajati juga. Kajati juga lah informasi ya. Kalau benar ini intervensi ini, kalau benar ini intervensi ini, maka rusaklah sistem hukum kita. Nah, ada kemungkinan nggak Harusnya sebelum hakim Prapit ini jalan ini Mas Agus ini akan mungkin dikriminalisasi atau mungkin prosesnya di sana akan lebih Iya. dipercepat gitu mungkin? Bisa saja, tetapi maksudnya Iya. kan begini. Iya. Hakim itu harus kita jaga kemandiriannya. Dia harus bebas dan mandiri dalam Iya. memberikan pertimbangan-pertimbangan Iya. hukum dalam mengadili dan memutus. Iya. Tetapi kalau hakim pun merasa terancam misalnya dalam memberikan pertimbangan hukum, dalam mengadili dan memutus, lalu buat apa lagi negara ini? Iya. Kan mereka kan wakil tuan, kok wakil tuan kita Dan mereka intervensi? independen lah ya harusnya. Ya, harusnya mereka independen kan Iya. gitu. Itulah kira-kira. Jadi kalau secara pembuktian kemarin kita ibaratnya kalau boleh saya pinjam ini 80-20. Di atas angin. Kita udah 80% gitu. Iya. Harusnya. Tapi kalau dikatakan ada intervensi ya itu hanya Tuhan yang tahu. Iya, iya. Oke, kita lihatlah ke depannya gimana ya. Apakah peradilan ini akan berjalan atau jangan-jangan Toto Mas Agus ditangkap lagi nanti gimana? Ya kan kembali lagi masyarakat biar melihat di Iya, sini iya, iya. kriminalisasi, upaya pemerasan. Iya. Bahkan yang lucu lagi begini, perlu saya sampaikan di dalam sidang hari ini tadi Iya. ada serombongan orang yang dikumpulkan untuk berdemo di depan pengadilan negeri. Oke, siapa ini? Orang-orang apa Jadi aja? begini, saya itu dari dulu selalu diisukan mengenai yang namanya mafia tanah. Ya kan, dengan berbagai macam permasalahannya. Kemudian di sini saya lihat padahal mafia tanah itu isu lama dari tahun 2016. Oke, ada orang demo. Ada orang demo lah. Di sini dia minta keadilan lah, ya toh, yang apa ini, yang menjadi jaminan di Bank Mandiri. Ini bisa di-shoot mungkin. Iya, kan? nanti dikirim. Nanti dikirim ya. Yang menjadi jaminan di Bank Mandiri dan Bank BJB adalah aset kami yang belum dibayar Agus Hartono tetapi sudah dibalik nama dengan cara menipu kami. Tunggu dulu. Saya ini tidak pernah mengenal salah satu dari orang-orang ini. Karena orang-orang ini saya membelinya tidak lewat langsung dengan dia, Iya. tapi melewat suatu maklar. Nah, memang pernah kami dilaporkan bersama-sama. Kami pernah menyandang status tersangka. Namun ternyata sudah ada putusan juga, baik yang tanah jaminan dari Salatiga maupun tanah yang jaminan untuk Bank BJB. Nah, yang di Salatiga sudah ada keluar putusan bahwa itu semuanya masuk ranah pengadilan niaga. Kenapa? Karena mereka atas kekurangan pembayaran itu terhadap tanah tersebut yang dilakukan, yang tidak dibayarkan oleh direktur yang baru yang kena hukuman itu sudah menagihkan di situ dan berupa tagihan. Kemudian yang kedua, yang jaminan tanah untuk jaminan Bank Jabar Banten untuk SPDP yang kedua, itu justru penjualnya ini posisi sekarang menjadi tersangka di Polrestabes Semarang, ya kan? Itu pun dasarnya dari putusan pra peradilan juga yang kita mohonkan dan dikabulkan. Jadi ini ada berusaha pihak-pihak yang menggeser antara isu pemerasan, isu dugaan tindakan pemerasan oleh oknum kejaksaan, entah siapa yang menunggangi, berusaha membuat ini digeser isunya jadi mafia tanah yang notabene semua ini sudah ada produk-produk hukumnya. Nah, kembali lagi oknum-oknum jaksa ini kembali lagi tidak memahami mengenai kompetensi masalah hukumnya. Perkara sudah dikatakan putusan pengadilan niaga dianggap masih tipikor. Nah, yang tidak kalah memprihatinkan lagi jaksa-jaksa oknum-oknum jaksa ini dia berusaha melakukan intervensi dengan cara yang membabi buta apapun itu. Makanya Pak Kamarudin sudah bersurat nih kepada Kejaksaan Agung dan kepada institusi yang lain, termasuk KPK. Termasuk KPK. Oke, kita lihatlah nih hasilnya gimana ya. Hasilnya. Nah, bahwa orang-orang ini wajib dinonaktifkan karena saya mempunyai bukti valid yang hanya bisa saya sampaikan kepada penyidik bahwa mereka melakukan intervensi, melakukan abuse of power, mengancam, mengintimidasi, ya kan, hakim yang sedang memeriksa perkara kami. Ini valid. Nah, hal itu saya sampaikan pada hari ini. Saya tadi berkirim WA langsung
kepada Kapus Penkum Pak Ketut Sumedana. Jadi saya sampaikan di sini, nanti saya juga kirim ini. Saya sampaikan bahwa selamat siang Pak Ketut, salam kenal, saya dari Agus Hartono, tersangka dugaan tindak pidana korupsi sekaligus pelapor dugaan tindakan percobaan pemerasan oleh Oknum Kejati Jawa Tengah. Izin berkenan kami sampaikan bahwa kami telah mengirimkan surat melalui kuasa hukum kami kepada yang terhormat Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Adapun suratnya kami lampirkan, berkenan kita bisa bertemu karena kami memiliki bukti terkait adanya oknum yang berusaha mempengaruhi persidangan pra-peradilan untuk kami sampaikan ke pihak Kejagung. Sehingga bisa diambil langkah-langkah hukum di internal Kejagung. Terima kasih. Nah, ini kami kirimkan tadi siang, hingga malam ini belum ada balasan ataupun respon. Jadi sekiranya ini bisa kita menjadikan periksa semua, penegakan hukum kita ini memang perlu harus istilahnya direformasi, bahwa apapun itu saya minta semua pihak mengawasi. Dan saya terus terang mohon kepada Presiden, kepada Menko Polhukam, terutama KPK, karena ini ranah korupsi kan, apabila ada dugaan seperti yang dikatakan ahli justru yang menegakkan korupsi dengan cara memerasannya yang itu korupsi. Saya tidak ragu-ragu supaya KPK juga bisa mensupervisi, mengambil alih semua aja perkara ini daripada pusing-pusing seolah-olah ada yang mau campur tangan atau bagaimana kan. Kita lihatlah nanti ya, depan setelah ini ya. Oke. Penutup ini, kalau saya berpikirannya begini, tindak pidana itu kan ultimum remedium, upaya akhir. Sedangkan sekarang sudah ada putusan pengadilan yaitu kepailitan. Ada budel, ada aset yang harus dibereskan oleh kurator. Kenapa sih kurator tidak diberi kesempatan untuk menjual ini, budel-budel ini, sehingga kerugian kreditur separatis bisa dikembalikan. Kerugian kreditur konkuren seperti para pemilik tanah tadi, kalau memang ada tagihannya dibayarkan. Kalau ada sisa dikembalikan kepada Agus Hartono sebagai apalis kan begitu. Nah, daripada nanti semua disita oleh jaksa, tetapi nanti pada akhirnya tidak jelas kemana ini aset-aset yang disita ini. Itu menjadi rampasan negara. Nah, pertanyaannya apakah kembali kepada kreditur apa tidak? Kan selama ini belum pernah kita dengar hasil rampasan jaksa dikembalikan kepada kreditur. Yang jelas sudah banyak yang dirampas jaksa, termasuk dari asuransi-asuransi yang kemarin itu, tapi kreditur belum dapat apa-apa. Jadi maksud saya, daripada misalnya kreditur tidak dapat apa-apa, maka masih lebih bagus penyelesaian secara perdata kepailitan. Jadi hasil-hasil rampasan ini dilakukan pemberesan oleh kurator, maka kurator menjual atau melelang atas persetujuan hakim pengawas, maka uangnya ini dibagi-bagi. Syukur-syukur lebih, kan begitu? Dibagi, dikembalikan dulu kreditur istimewa dan separatis, baru sisanya kreditur konkuren. Ada sisa, kasih ke perusahaan atau kepada apalis. Kan beres, selesai. Kan simpel toh. Lalu kalau misalnya kurator ini pun tidak dihargai, hakim pengawas pun tidak dihargai, putusan hakim pun tak dihargai, untuk apa ini diciptakan oleh DPR dan Presiden? Kan jadi buang-buang waktu. Toh orang ini menggugat sudah menempuh waktu yang sangat lama. Kasihan para kreditur ini gitu loh. Itulah kalau pemikiran saya. Tapi kan nggak semua pemikiran orang secemerlang saya kan begitu. Kira begitu, Bang. Oke, kalau gitu kita lihat apakah yang akan terjadi setelah ini. Silakan kasih komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang. 2 menit saja, oh baby please don't go.